direkam. Selamat siang Pak Damar dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan etika profesi dengan tema rekayasa sebagai eksperimentasi dan rekayasawan sebagai eksperimenter. Pertama-tama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rio Pradana dan saya Yusuf Haris dan saya Laurentius Ferdinand Putra. Baik, untuk pertama yaitu contoh kasusnya. Di sini kami mengangkat meledaknya tangki muatan gemilang perkasa energi. Jadi, sebuah ledakan terjadi di salah satu galangan kapal di perairan Sungai Mahakam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ledakan terjadi pada 11 Februari 2021, tepatnya pada Kamis sore. Dari ledakan itu, satu unit kapal yang tengah dalam proses perbaikan hangus terbakar. Untuk latar belakangnya, silakan kepada Saudara Haris untuk menjelaskan. Latar belakangnya, Gemilang Perkasa Energi merupakan kapal tongkang pengangkut minyak atau oil barge buatan Spectec Trading Shanghai, Cina dan Mitsubishi Motors Corp Tokyo, Jepang tahun 2012. Kapal ini memiliki tangki muatan sejumlah 4 di kiri dan 4 di kanan, di mana muatan tersebut biasanya untuk dijual di Barokah Galangan Perkasa atau sekitar perairan Sungai Mahakam. Pada waktu kejadian, kapal tersebut dimiliki oleh PT Barokah Gemilang Perkasa yang satu grup dengan PT Barokah Galangan Perkasa. Berdasarkan laporan, tangki muatan dan tangki bahan bakar sudah dikosongkan dan tidak ada catatan pengisian bahan bakar saat kapal turun dari dok hingga meledak. Tangki biasanya diisi muatan diesel jenis biosolar B30. Tetapi tim investigasi tidak menemukan data mengenai muatan berupa biosolar B30. Perbaikan yang dilakukan meliputi penggantian baut, pembuatan kotak baterai, dan pemasangan emergency wire di anjungan. Dokumen berupa log mengenai pekerjaan real setiap pekerja galangan tidak ditemukan. Lalu kronologi terjadinya kasus ini yaitu berdasarkan informasi saksi, pekerja yang tengah melakukan penggantian baut kupu-kupu yang digunakan sebagai pengunci manhole ruang muatan. Pada saat yang sama, di Salon Gemilang Perkasa Energi yang juga difungsikan sebagai dapur, terdapat nakoda dan juru minyak Gemilang Perkasa Energi, serta kepala kamar mesin atau yang biasa disebut KKM, pesut pendingin, dan seorang pekerja galangan. Mereka sedang membuat mie instan dan kopi. Lalu sekitar pukul 14.45 WITA terdengar ledakan pertama. Sumber ledakan diketahui berada di area tangki muatan Gemilang Perkasa Energi. Lalu beberapa detik kemudian menyusul ledakan berikutnya dengan suara yang lebih keras. Nakoda Gemilang Perkasa Energi, KKM pesut pendingin, dan seorang pekerja galangan segera keluar melalui pintu kanan, lalu menuju buritan Gemilang Perkasa Energi dan langsung melompat ke Sungai Mahakam. Sementara itu, juru minyak Gemilang Perkasa Energi turun melalui El Nusa Samudra 6. Setelah beberapa ledakan awal terjadi, pihak manajemen Barokah Galangan Perkasa membunyikan alarm tanda bahaya. Barokah Galangan Perkasa juga menggunakan mobil pemadam yang ada di komplek galangan. Lalu sekitar 4 menit kemudian terdengar ledakan besar beberapa kali dari Gemilang Perkasa Energi yang juga terdengar oleh sejumlah awak kapal yang berada di base 5 dan para pekerja yang ada di ruangan-ruangan kantor Barokah Perkasa. Pada kecelakaan ini, 3 pekerja galangan meninggal dunia dan ditemukan di Sungai Mahakam. Kebanyakan korban meninggal mengalami patah kaki dengan jenis luka terbuka. 1 pekerja yang lari dari Salon Gemilang Perkasa Energi ke kapal El Nusa Samudra 6 hanya mengalami luka ringan. Penyebab ledakan tangki muatan dapat terjadi akibat adanya 3 komponen penting dalam proses pembakaran, yaitu oksigen, bahan mudah terbakar, dan panas. Pada waktu kejadian, Gemilang Perkasa Energi sedang menjalani floating repair, meskipun dalam lapangan pekerjaan dinyatakan bahwa semua pekerjaan telah selesai.
Dengan demikian, kandungan udara di dalam tangki muatan tidak mendapat suatu perlakuan khusus. Pada waktu gemilang perkasa energi sudah berada di air, seharusnya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan di atas kapal. Pekerjaan yang dilakukan ketika floating repair semakin sulit untuk diawasi karena lokasinya tertutupi oleh kapal lain dan sangat memungkinkan bahwa kebanyakan pekerja cenderung menganggap pekerjaan ketika floating repair lebih rendah risikonya dibanding docking repair. Lalu analisa dan pembahasan di sini akan dijelaskan oleh kawan saya. Silakan. Baik, dimulai dari pengertian. Rekayasa sebagai eksperimentasi, yaitu kerekayasaan sebagai eksperimen berskala masyarakat yang melibatkan manusia. Aspek manusia menjadi unsur utama dalam proses perekayasaan tersebut. Kemudian eksperimentasi, yaitu hal hakiki dalam proses desain, dan pengujian, yaitu hal hakiki dalam eksperimen. Rekayasa sebagai eksperimentasi sendiri berarti praktek kerekayasaan yang penuh tanggung jawab, yaitu antisipasi yang imajinatif terhadap berbagai efek samping yang mungkin, pemantauan seksama atas proyek, hormat pada hak-hak klien dan hak-hak masyarakat untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai tentang produk-produk yang bersangkutan dengan diri mereka. Analisa kasus dari kasus yang kami ambil tadi, kami menganalisis terjadinya kasus ledakan tersebut disebabkan karena adanya miskomunikasi dan kelalaian pengawas dalam melakukan perbaikan. Selain itu, kurangnya tanggung jawab pekerja dengan menganggap enteng risiko kerjaan ketika floating repair juga ikut andil dalam penyebab ledakan. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip rekayasaan sebagai eksperimenter, di mana praktek rekayasaan dilakukan dengan tanggung jawab, mengantisipasi efek samping yang mungkin, dan melakukan pemantauan sesama terhadap proyek yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rio. Ya, jadi di sini kami mengambil poin penempatan diri pada posisi. Di sini kami menempatkan posisi sebagai insinyur, tetapi juga pemimpin perusahaan. Jadi pada kasus ini ada beberapa poin penting yang dapat diterapkan adapun dibenahi, yaitu pertama, membuat aturan detail mengenai jumlah dan kualifikasi minimal pekerja galangan kapal. Kedua, membuat aturan detail mengenai standar fasilitas dan peralatan di galangan kapal dalam penanganan keadaan darurat, khususnya kebakaran. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di perusahaan galangan kapal. Keempat, membuat aturan dan standar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja khusus galangan kapal. Yang kelima, meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja, galangan, dan tenaga kerja Al-Hidayah yang dipekerjakan. Keenam, meningkatkan pengawasan terhadap pemeriksaan dan pencatatan kepada kondisi semua tangki yang digunakan sebagai penampung bahan bakar minyak. Yang ketujuh atau terakhir, menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain terkait pelaksanaan pekerjaan Al-Hidayah. Untuk solusi dan saran, sebaiknya prosedur pekerja dikuatkan sebagaimana jika ada perubahan karena adanya faktor tertentu, dan juga pekerja sebaiknya mendapatkan tuntunan dari atasan supaya tidak terjadi hal-hal di luar kekuasaan mereka. Selain itu juga komunikasi antar pekerja dengan kapal gemilang perkasa energi harus lebih diangkat dan tracking atau catatan pekerjaan real harus dilakukan lebih cermat untuk mempermudah laporan dan menghindari kesalahan komunikasi. Adapun referensi yang kami ambil, kami sertakan linknya pada halaman ini. Selanjutnya, terima kasih untuk Waktunya. Bapak Damar dan teman-teman yang lain. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kami, Pak.